Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Sulaiman Al-Jasuli, Syekh Mustafa Al-Asam, Syekh Subakir, Syekh Nahul Abdul Latif Pembalan, Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisnis Al-Jali, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Masawi, Kiai Haji Abdul Karim Lirboya Wasajati, Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboya Wasajati, Kiai Haji Muhammad Andi Lirboya Wasajati, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Lirboya Wasajati, Sedaya Duriyah Kiai Haji Abdul Qadir Lirboya Awalan wa Akhiran, Suma ila Kiai Haji Huzain Yashul Mu'in Prabodinggo Wasajati, Kiai Haji Ahmad Huzain Prabodinggo Wasajati, Kiai Haji Abdul Aziz Abustami Huzain Wasajati, Sedaya Duriyah Kiai Haji Huzain Yashul Mu'in Prabodinggo Awalan wa Akhiran, Ibunya Hujah Siti Sahina Syai'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Almarhum Basnawi, almarhum Basanima, almarhum Basutosanima, almarhum Basiti Halimah, almarhum Haji Muzaki, almarhum Haji Aisyah, almarhum Kiai Yusril Karim, almarhum Masli, almarhum Johara, almarhum Suhab, almarhum Sa'id, almarhum Muhasin, almarhum Hajidia, almarhum Abdul Rahman, almarhum Sanayani, almarhum Abdullah, almarhum Rajil Al-Qurban, almarhum Muhtar Sahibul Wilayah Tambak Mudu ingkang berkekumpul sedaya ahli kubur jamaah muslimat anak asing Tambak Reja siji, monggo sambil dikantak. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, Yayasan Hidayatul Talibin Surabaya, mungkin istiqomah atas sarana perjuangan. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya, Bu? Mari kita lanjutkan pelajarannya kemarin. Faslun wa kullu ma'in utawi saben-saben perkara kang cuwer kharaja kang kejaba apa ma'i minas sabilaini saking dalam loro iku tadesun najis ilal mani angin mani ilal mani angin mani. Di sini menerangkan tentang perkara yang keluar dari dua jalan itu hukumnya najis. Paham ya? Perkara yang keluar dari dua jalan itu hukumnya najis illal mani, kecuali mani. Kemudian perkara yang keluar dari dua jalan itu baik secara kebiasaannya, yaitu biasanya apa? Kencing dan juga berak, itu hukumnya najis. Dan berak kan ada yang enggak cair. Bagaimana kalau seperti itu? Itu juga termasuk perkara yang cair, Yang dimaksud perkara cair itu yang seperti biasanya itu. Paham, Jadi yang keluar itu baik secara kebiasaannya seperti berak dan juga kencing, atau secara langka seperti halnya
keluar darah dan juga nanah, itu juga hukumnya najis. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Kemudian waslu jami'il abwal lan masuk sekabehane piro-piro uyuh wal arwasi lan piro-piro berak iku wajib illa baulas sobi angin uyune bocah cilik Allah zikam lam yakul kang ora mangan sapa sobi atau ama ing panganan. Kemudian membasuh kencing ya, membasuh kencing dan juga berak itu hukumnya wajib. Jadi setelah kita membuang air kecil dan juga air besar, bukan hanya istinjanya saja yang kita basuh, melainkan juga kencingnya juga itu wajib dibasuh. Paham ya? Disiram maksudnya, disiram ya. Jangan dibiarkan. Bukan hanya kencing kita, melainkan juga kencing hayawan. Kalau ada kucing, kemudian kok kencing di tempat yang suci ataupun di mana, itu juga wajib kita basuh. Ya, bukan hanya kencingnya manusia dan juga beraknya manusia, bukan, tapi itu juga diperuntukkan untuk hayawan. Kemudian dikecualikan pada anak kecil, pada kencingnya anak kecil yang masih tidak sama sekali memakan makanan, ya, masih menyusu, ya, masih menyusu dalam keadaan 2 tahun, dalam umur 2 tahun. Ini untuk yang laki-laki. Bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun yang tidak memakan makanan, maka kencingnya itu hanya fa'innahu yadhuru birasyil ma'i alaihi. Maka kencingnya itu bisa suci dengan cara hanya menciprakan air saja. Itu kalau kencingnya anak laki-laki ketika tidak memakan makanan apa saja selain ASI. Oke, di umur 2 tahun. Jadi dari bayi sampai 2 tahun. Kalau seandainya sampai 2 tahun, kok sampai kok di bawah umur 2 tahun sudah memakan makanan, ya monggo, kita harus mensucikan juga dengan cara ya menyiram seperti biasanya. Kok sampai 2 tahun umurnya kok masih tidak memakan makanan, itu enggak apa-apa, hanya mencipratan air saja. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Monggo. Sama. Maksudnya Kan susu formula. Kalau susu formula itu masih Ya dianggap susu ASI ya formula gitu. oh, Campur. Maksudnya? Kan kadang ada yang nyusu ibu ya nyusu botol gitu loh. Pokok kalau seandainya memakan ya, memakan makanan untuk supaya agar anak kecil ini kuat, maka itu juga kencingnya harus dibasuh. Kan kalau ASI kayaknya hanya minuman deh, agar supaya kuat deh. Itu tidak apa-apa kayaknya kalau ASI. Ya masih susu formula ya minuman. Nah, nggih. Ya susu formula. Ya maksud saya. Tambahan tapi. Nggih, itu tidak apa-apa. Pokok masih belum memakan makanan. Nggih. Kalau sudah memakan makanan, baik itu kurang dari 2 tahun umurnya, maka sudah wajib dibersihkan secara pasti. Wajib dibersihkan secara pasti selayaknya orang dewasa. Kemudian untuk bayi perempuan sama dengan orang dewasa, harus disucikan seperti biasanya. Nggih, kok seumpama sampean itu gendong anak kecil kok kemudian pipis, nggih. Lah kok bayinya perempuan ya harus dibersihkan secara biasanya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki ya tunggu makanan yang masuk. Kalau sudah memakan makanan itu sudah wajib dibasuh. Okay? Kalau hanya ASI ataupun susu seperti biasanya itu tidak apa-apa, hanya menciprakan air saja. Paham ya? Ini juga ada pengecualian untuk hayawan. Kan tadi
kencingnya hayawan juga wajib dibasuh nggih. Nggih, maksudnya disiram. Selainnya begini. Jadi setiap perkara yang keluar dari dua jalan itu hukumnya najis kecuali mani. Baik maninya itu dari hayawan sama suci, okay? Kecuali dari babi dan juga anjing. Seperti biasanya pokok keduanya itu pokok yang keluar dari keduanya itu najis lah, okay? Meskipun disucikan pada hayawan lain ataupun manusia, untuk keduanya ini dikecualikan tetap najis. Paham ya? Atau dari perkawinan silang antara babi dan juga anjing. Perkawinan silang dengan hayawan yang suci, misal babi dengan kambing, keluar sapi seumpama, ya tetap najis. Paham ya? Ada pertanyaan? Yang membedakan antara laki-laki sama perempuan, kalau perempuan harus disucikan, kalau laki-laki enggak, itu apa? Kalau sepengetahuan saya tentang itu, kalau tidak salah, ini hanya ingat-ingat saja, karena perempuan itu, mohon maaf, itu baunya kayaknya lebih pesing gitu, mohon maaf, itu hanya sedikit pengetahuan. Kalau alasan untuk yang lebih jelasnya kami kurang mengetahui, mungkin PR mohon maaf. Bukan untuk bayi, kalau sudah besar sama. Masih bayi ini yang dimaksud. Iya. Dikira pesinan sing lanang. Tibae si wedok. Mungkin juga ada alasan, tapi kami belum mengetahuinya. Ada alasan yang jelas. Tapi untuk alasan sedikit, alasannya ya termasuk salah satunya ya seperti itu. Ya lebih menyengat lah. Paham ya? Kemudian di sini wala yufa an syai'in, wala yufalan ora den ngepuro apa wala yufalan ora den ngepuro an syai'in saking suci-wiji minan najasati saking piro-piro najis apa illal yasiru angin titik minad dami saking getih wal qaihilan nanah. Dan tidak dimaafkan yaitu najis. Pokok najis apapun itu tidak dimaafkan kecuali hanya sedikit dari darah dan juga nanah. Jadi nanah dan juga darah ketika sedikit maka itu najisnya dimaafkan. Nyamuk. Kemudian darah kita ketika maka bagaimana kan kalau seandainya darah ini najis kan otomatis ketika dibawa sholat kan tidak sah. Bagaimana ketika ada darah yang menempel pada baju? Kok darahnya banyak ya tetap najis. Kalau hanya sedikit maka suci. Ada juga yang mengira-ngirakan sedikit itu hanya 1 tetes, ada. Tapi terlalu banyak untuk 1 tetes. Kemudian ada juga yang mengira-ngirakan hanya sebesar koin. Hanya sebesar koin, ada juga yang mengira-ngirakan seperti itu. Jadi kiranya dalam lumrahnya sedikit itu seperti apa kalau di sini wes kurang dari setetes itu kan sudah sedikit. Nah kalau ketika seperti itu maka tidak apa-apa. Paham ya? Kalau ada darah yang menempel pada pakaian kita atau badan kita luka ketika sholat digaruk pas luka itu tidak apa-apa, masih sah-sah saja. Ketika sedikit, beda halnya kalau sudah mengalir maka itu sudah ya najis, otomatis tidak sah sholatnya.
karena membawa najis. Paham nggih? Kemudian gimana? Ada apa? Dari nyamuk, dari kena gitu. Enggak apa, kan sedikit kalau nyamuk. Enggak apa-apa, dimakfu. Paham ya? Kemudian wama la nafsa lahu sa'ilatun, wama lan hayawan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kadhe ma sa'ilatun kang milih. Idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa ma fil ina'i la ing dalem wadah wa matalan mati fihi apa ma fihi ing dalem ina fa innahu muka sadone ma iku la yunajjisuhu ora najisaken apa ma ima. Kemudian hayawan yang tidak memiliki darah yang mengalir, hayawan tidak memiliki darah yang mengalir itu ketika jatuh dalam wadah yang berair maka itu tidak menajiskan. Contoh, ada lalat jatuh kepada wadah yang berair maka itu tidak menajiskan. Kemudian kok mati lalatnya itu tidak menajiskan meskipun mati. Kalau kecoa ya kan kecoa tidak ada darah mengalir dia, tidak apa-apa, tidak menajiskan. Cicak, kemudian nyamuk itu tidak apa-apa. Ya bedaannya kalau jijik. Ini hanya berbicara tentang hukum saja, okay? Jadi tidak najis. Dengan catatan kita tidak menyengaja memasukkan tersebut. Di jatuhlah tidak disengaja. Bedanya kalau disengaja maka itu menajiskan. Okay? Baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Contoh, kok ada gelas berisi air, ada lalat mati kok dimasukkan, nah itu najis. Atau lalat hidup dimasukkan sehingganya mati di dalam air dengan disengaja maka itu najis. Yang tidak najis bagaimana? Tidak sengaja aja jatuh. Tidak apa-apa. Semut itu juga tidak apa-apa. Tapi contoh dalam kitab itu hanya semut dan juga lalat saja. Jadi ketika ada hayawan yang seperti itu masuk dalam wadah yang berair maka airnya tidak najis. Dengan catatan tidak disengaja. Ada pertanyaan? Kemudian di sini wal hayawanu kulluhu tahirun wal hayawanu utawi hayawan kulluhu ya sekabehane hayawan iku tahirun suci. Setiap hayawan itu hukumnya suci. Illal kalba wal hinzira. Di sini disebutkan lagi kecuali anjing dan juga babi. Kenapa kok Islam melarang kita untuk menyentuhnya? Ya karena najis. Di umat Islam tidak boleh menyentuhnya karena najis. Sebenarnya tidak boleh-boleh saja kita menyentuh dengan keadaan kering, tapi hanya untuk berhati-hati. Kan kita tidak tahu di mana letak keringnya. Hanya berhati-hati. Jadi janganlah menyentuh. Kalau hanya kesentuh dengan keadaan kering ya tidak apa-apa. Kalau babi kan basah. Gimana? Kalau dagingnya babi kan basah. Ya kalau dagingnya, babinya maksudnya. Sebenarnya dalam keadaan hidup. Kalau dagingnya ya sudah jelas itu. Kalau hanya menyentuh dalam keadaan kering itu tidak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau di jalan, kalau ada anjing kemudian kita kesentuh, kalau garing nggak apa-apa. Bedanya kalau basah maka harus dibasuh. Paham ya? Harus dibasuh. Kalau untuk hanya sedemikian sebentar ya, di bawah ada keterangannya. Jadi setiap hayawan itu hukumnya suci kecuali anjing dan juga babi. Atau wama tawallada minhuma, dan juga perkara yang lahir dari keduanya, anaknya babi dan juga anaknya anjing itu juga najis. Au min ahadihima, atau dari salah satunya.
Jadi hasil perkawinan silang antara babi dan apalah hayawan yang suci, maka hayawan yang keluar dari perkara yang najis itu juga tetap najis. Paham ya? Meskipun anaknya berupa apalah, berupa manusia tentunya sama. Kemudian wal maitatu kulluha najasatun. Wal maitatu utawi batang kulluha ya sekabehane maitah iku najasatun najis. Jadi setiap bangkai itu hukumnya najis. Baik itu bangkai dari hayawan yang suci, contoh bangkai sapi, itu tetap najis. Oke? Baik itu hayawan dari perkara yang suci, dari hayawan yang suci, apalagi yang najis, itu ya tetap najis. Ya, ini ada pengecualian. Illas samaka angin iwak luh. Kemudian wal jaroda lan walang, wal adamia dan juga anak Adam. Kecuali 3 hayawan yang dikecualikan dalam Islam atau dalam syariat, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang dan juga bangkai manusia. 3 ini itu suci ketika sudah menjadi bangkai. Paham ya? Tidak apa-apa kita memakan ikan yang sudah mati, itu tidak apa-apa. Jadi sebenarnya itu kembali ke prinsip masing-masing saja. Yang penting dalam syariat menghukumi itu tetap suci. Masalah sampean itu jijik atau tidak mau ya terserah sampean, begitu. Oke? Paham ya? Wa yusalu alina. Di sini tentang pembasuhan atau cara menghilangkan perkara yang najis. Sini dijelaskan wa yusalu al-ina'a. Wa yusalu al-ina'u min wuluwil qalbi wal hinziri sab'a marratin. Kemudian membasuh jilatan anjing ya. Jadi membasuh wadah dari bekas jilatan anjing dan juga babi itu dengan 7 kali basuhan. Itu kalau dijilat. Kalau disentuh kami kurang paham. Apalagi dijilat saja harus 7 kali basuhan, 7 kali basuhan, apalagi digigit. Gimana? Begini. Jadi ada 7 kali basuhan, yang mana indahuna biturok. Salah satu dari 7 kali basuhan itu harus dicampurkan dengan debu. Bukan pasir, ya. Bedakan antara debu dan juga pasir. Harus dengan debu. Bagaimana cara mensucikannya? Kita siapkan seumpama contoh, ya, 7 wadah. Yang salah satu 7 wadah itu kita campur dengan debu. Debu di mana saja. Kalau ada debu di dalam buku ya kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Debu dikasih sapu. Gimana? Sapu. Oh jangan dulu. Ingat, sabun itu mutaghayyir nanti ya. Mutaghayyir itu hukumnya apa? Bukan. Hukumnya suci tidak mensucikan. Mustakmal sama mutaghayyir itu sama-sama suci tidak mensucikan. Tapi mutaghayyir bukan mustakmal, mustakmal bukan mutaghayyir. Beda. Nah, keduanya itu sama-sama tidak mensucikan. Paham ya? Loh, kok ada wadah yang dijilat oleh anjing dan juga babi? Kita cara membasuhnya gimana? Siapkan 7 wadah. Yang mana salah satu 7 wadah itu harus dicampur dengan debu. Ya sudah kita basuh seperti biasanya saja. Paham? Deburian lah Ustaz. Gimana? Kalau mandi debunya yang terakhir dah. Terserah. Yang mana saja, mau ditaruh di awal, di tengah, dan di akhir, tidak apa-apa. Kasih air dulu ya, disiram air terus dikasih debu. Bukan, harus dicampurkan dalam air. Contoh ada wadah, wadah 7 wadah, biar tidak repot. Sekalipun 1 wadah dijadikan 7 kali basuhan, tidak apa-apa, tidak harus 7. Paham, 1 wadah dijadikan 7 kali basuhan.
Kan bisa. Tidak harus ada 7 wadah, enggak. Ini hanya contoh. Ada 7 wadah yang mana salah satunya itu dicampur dengan debu. Harus dicampur airnya itu loh, Bu. Dicampur dengan debu, dimasukin debu kemudian diaduk sekiranya tercampur. Masalah nanti ditaruh di awal, di tengah atau di akhir terserah. Yang penting 7 kali basuhan itu salah satunya dicampur dengan debu. 7 kali itu terus pakai sabun 7. terakhir. Bukan Nggak sabun. boleh pakai sabun. Wih, enggak apa-apa. Pokoknya harus ada. Enggak apa-apa, Mas. Satu kali basuhan kemudian kita menggunakan sabun dengan membersihkannya itu enggak apa-apa. 7 kali basuhan dicampur dengan sabun enggak apa-apa. Yang penting bukan sabunnya dimasukkan ke dalam air. Paham? Itu kayak air suci kenal. Jadi untuk konsep fikihnya itu harus dengan 7 basuhan. Masalah nanti sampean mau menambahkan sabun itu tidak apa-apa sebenarnya. Yang penting sabunnya tidak tercampur dalam air tersebut. Maksudnya ada wadah kita campurin dengan sabun itu yang tidak boleh. Kalau masalah mandi seperti biasa disiram kemudian dikasih sabun itu tidak apa-apa. Paham ya? Kalau dicampurkan maka itu yang tidak boleh. Nanti cucian ya kan ini. Nggih. Terus dikasih air disiram terus ambil lagi debunya gini. Bukan. Jadi begini. Baskomnya dikei. Ya ada baskom semua wadah G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus wadah di sini kita persiapkan 1 wadah untuk diisi debu, untuk dicampur dengan debu. Situ saja. Sudah diisi dengan debu 1 wadahnya sudah tercampur, kita basuh ya. 7 wadah itu kita basuh 1 persatu. Bukan begini disiram kemudian dikasih debu, bukan. Harus dicampurkan dengan air. Kalau tanah biasa, Gimana? tanah biasa bukan debu. Tanah biasa itu yang seperti apa? Bukan tanah biasa, tanah debu. Tanah lemah biasa. Itu tidak apa-apa kita ambil debunya. Kan debu itu kan debu yang murni berasal dari tanah yang sedemikian. Mau berasal dari mana debu itu saya tanya? Dari tanah yang kenapa? Debu itu tanah yang kering. Sebenarnya debu itu dari beleduk. Tahu beleduk? Nggih. Yang tidak tercampur dengan pasir dan juga apa? Pasir dan juga kapur. Tanah ngalir. Nggih, tidak apa-apa. Bukan pasir, nggih. Kita ambil tanah yang mana tanahnya memang murni tidak tercampur apapun. Kita saring, ambil debunya. Paham? Nah, sudah itu kita campur pada air. Tuh. Paham ya? Monggo kalau ada yang mau tanya. Monggo ditanyakan monggo gimana? Iya, ini debunya banyak sedikit. Ya tidak apa-apa, sedikit tidak apa-apa, banyak tidak apa-apa. Hanya untuk salah saja. Gimana? Oh, nggak usah malu kan, nanti malu nanti tidak bisa tidur dong. Oh, monggo. Mbak ini lebih enak, soalnya kan ada yang berpengalaman. Monggo. Terus gagane niku masak babi ngoten. Terus piringe kan nyuci kula. Kula siram nggih kula cuci nggih. Ngoten-ngoten kula tangan kula sabunan. Terus Sabun kula siram seperti itu. Terus panahe niku kula mendeten kan pot. Oh, begitu. Jadi untuk yang awal kan masih belum tahu, Untuk yang awal masih belum tahu. Sebenarnya Bu, sampai itu tidak apa-apa, tidak usah menyucikan tangan dengan syarat kita harus pakai pelindung. Kemudian wadah yang sudah dipakai untuk masak yang seperti itu jangan dipakai kita. Nah, nyuci piring. Kalau kita kan tidak mau repot seumpamanya, pakai sarung tangan. Sarung tangan yang plastik, sarung tangan. Supaya apa? Supaya kita tidak repot untuk menyucikannya.
Paham? Loh kalau enggak ada, ya kita pakai 7 kali basuhan. Masa sampean mau setiap hari 7 kali basuhan? Seumpama kalau enggak mau yang repot, kita ambil yang praktis saja. Pakai plastik. Untuk caranya kita jangan ambil yang tanah yang pot, karena itu pasti ada campuran, gitu. Ada campuran pasir, apalagi pupuk. Ya, paham ya Bu? Cara ambilnya gimana? Cari tanah seumpamanya ya, nggak ada sampai mungkin nggak ada pelindung tangan ya, atau sapu tangan. Cari tanah yang memang benar-benar alami, nggak ada campuran. Paham maksudnya? Tanah di bawah pepohonan. Kita cari gali, mungkin takut ragu nih, gali sekitar berapa senti lah. Nah, kan itu sudah tidak ada campuran lagi. Kita ambil, kemudian kita ayak. Iya, paham? Kalau semuanya sudah ada, jangan diambil di pot. Kan itu masih takut ada campuran ya kalau di pot deh. Itu dulu, Iya. Oh iya. Tidak apa-apa kalau tidak tahu. Mboten napa-napa. Bukan berarti pas nanti sampean, gimana dulu saya melakukan seperti itu. Berarti dari mulai saya kerja sampai sekarang berarti ibadah saya nggak terima. Bukan. Jangan jadikan itu permasalahan. Berapa tahun sampean kerja? Semuanya 7 tahun. Bayangkan berapa sholat yang kita tinggalkan. Kalau kita masih memikirkan yang sedemikian. Jadi ya sudah, kita tidak tahu, ya sudah tidak tahu. Makanya kita diberi ngaji termasuk hidayah untuk kita, gitu kan? Bisa tahu. Makanya kita bersyukur, gitu. Bersyukur diberi pengetahuan yang sedemikian. Jadi nggak tahu tuh hukumnya nggak dosa. Enggak. Nah, begini, gitu. Kenapa kok orang yang tidak tahu itu ya tidak apa-apa gitu. Seperti zamannya Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, itu kan antara Nabi Musa Isa ya, Nabi 24 itu Musa kayaknya ya, Musa, Isa, terus Muhammad gitu. Pokok sebelum Nabi Muhammad itu ada beberapa tahun yang mana di situ disebut alam jahiliyah, yang tidak ada ilmu sama sekali. Nah di sana ya ada yang bertuhan, ada yang tidak, menyembah berhala, ada yang tidak. Nah yang sedemikian ketika sudah tahu itu tidak apa-apa dah hukumnya, karena kita memang benar-benar dalam keadaan tidak tahu. Paham ya? Jadi kalau kita memang benar-benar tidak tahu ya tidak apa-apa, tidak usah urusin yang sudah tidak tahu. Bedanya kalau tidak umat tahu. Apa jenenge? Apa namanya? Kak Romakru. Bedanya kalau sedemikian. Jadi kalau memang benar-benar tidak tahu ya tidak apa-apa. Jadi kalau sudah nanti kita bekerja lagi, ya seumpama kok kita ada di bagian pencuci piring atau di mana, dan sehingganya kita harus melakukan sedemikian, ya sudah itu caranya. Kita pakai pengaman agar supaya praktis, nggak usah menyucikan. Setelah itu kita buang agar supaya tidak tersentuh oleh kita. Paham ya? Kalau tidak memungkinkan menggunakan yang sedemikian, ya caranya ya harus mensucikan. Debu itu tidak harus pakai di tanah. Kita cari di atas lemari, di buku-buku, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau biasanya kalau di sungai itu kan airnya kan mengalir kemudian kotor, kotor dari debu-debu itu kan banyak. Itu sudah dicukupkan. Kita basuh dikira sampai 7 kali basuhan itu sudah dicukupkan, tidak usah dicampur lagi dengan debu. Paham ya? Kalau ada sungai. Jadi kalau seumpama kita dijilat seumpamanya, ya, dijilat, kemudian kalau ada sungai, kita basuh ke sungai itu dengan perkiraan 7 kali basuhan. Dikira-kirakan saja sudah. Itu sudah cukup. Kan biasanya sungai kan sudah bercampur dengan debu. Ya kan, itu sudah cukup.
Kalau jernih ya kita cari debu. Paham ya? Baju yang dijilat ya sama yang sedemikian. Kita sucikan dengan 7 kali sucian, salah satunya dicampur dengan debu, sama. Ya tidak apa-apa, lebih bagus. Takut eman. Takut eman. Ya tidak apa-apa. Ya mungkin kalau mempunyai pikiran sedemikian, kok nanti ada piring kita yang dijilat oleh anjing dan juga babi, ya sudah kita buang saja kalau tidak mau repot, kan begitu. Kan banyak yang jelas ya. Tapi kalau eman gimana? Ya kita sucikan dengan 7 kali sucian atau 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Paham ya? Kemudian di sini wa yusalu min sairin najasah marratan wahidan, dan juga membasuh dari sisa-sisa najis itu cukup dengan 1 kali basuhan saja. Membasuh perkara dari sisa-sisa najis itu cukup dengan 1 kali basuhan saja. Contoh, kok ada wadah, kemudian ada baju, kok terkena najis, itu cukup 1 kali basuhan saja. Paham ya? Jadi kalau ada wadah ataupun baju dan selainnya lah, kok terkena najis, itu kita basuh dengan 1 kali basuhan itu tidak apa-apa. Dengan artian najisnya itu mutawasito, mutawasito. Tadi yang 7 kali basuhan itu muwalla itu. Jadi tadi najis itu kan ada 3. Najis mukhaffafah seperti halnya najisnya kencing dari anak kecil tadi ya, yang sudah dijelaskan. Kemudian yang di sini mutawasito ini ya najis-najis yang ringan itu, seperti kotoran ya. Kemudian yang muwalla yang seperti dijilat anjing itu dengan 7 kali basuhan. Kemudian wasalasu afdalun, 3 kali basuhan itu lebih utama, supaya kita berhati-hati atau juga menjaga kebersihan. Itu tidak apa-apa, lebih utama. Paham ya? Sudah ada pertanyaan? Enggak ya? Wa idza takhallalat al-khamratu binasiha tahurat. Dan juga ketika ada khamr yang menjadi cuka dengan sendirinya, maka hukumnya tahurat itu suci. Di hukum khamr itu kan najis. Khamr itu adalah perasan anggur. Perasan anggur. Jadi anggur diperas dijadikan khamr. Nah, kemudian itu memabukkan. Ya, bukan anggur-anggur yang di sini itu bukan. Kalau cuma itu yang bisa. Pokok ya khamr namanya. Saya belum juga mengerti seperti apa bentuknya. Iya, jujur saya tidak tahu. Yang mau menafsirkan khamr itu seperti apa saya kurang tahu. Tetapi kalau dalam keterangan kitab, khamr itu adalah perasan anggur. Perasan anggur. Paham ya? Yang jelas khamr itu memabukkan. Dan hukumnya itu najis. Bisa suci ketika sudah menjadi cuka dengan sendirinya. Kok ada khamr ya, kemudian didiamkan selama beberapa hari kok jadi cuka, maka itu hukumnya suci kalau menjadi cuka dengan sendirinya. Beda halnya kalau wa in takhallala bi tahri syai'in fiha lam tathur. Beda halnya kalau kita mempunyai khamr, kemudian khamrnya itu dimasukkan sesuatu agar supaya khamr ini menjadi cuka. Nah, yang seperti itu tidak suci, lam tathur, tidak suci dalam artian tetap najis. Paham ya? Pokok ya khamr yang memabukkan lah, saya juga tidak tahu seperti apa. Kan tidak memabukkan itu kan.
Nggih. Tua. Oh berarti itu perkara yang pertama suci bukan suci. Jamu nggih kok dibiarkan nanti menjadi tua gitu. Nanti memabukkan. Ya kalau masih menjadi legen deh, itu masih tidak apa-apa. Kalau sudah memabukkan itu baru tidak boleh. Ini masalahnya perkara yang mabuk jadi cuka, yang mana cuka kan tidak apa-apa. Nah itu suci. Kalau dari legen itu nggih, itu terbuat dari apa? Oh, airnya siwalan itu tadi. Oh, itu tidak apa-apa selagi tidak menjadi toa nggih. Oh, memabukkan. Gimana? Iya kan itu sudah memabukkan. Memabukkan nggih. Ya sudah tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Apa lagi contohnya? Yang didiamkan lama sehingganya memabukkan itu tidak boleh pokoknya, nggih. Jadi kalau masih menjadi legen itu tidak apa-apa masih, karena masih tidak memabukkan. Bedanya kalau sudah jadi toa itu sudah beda lagi. Ya tidak tahu rasanya. Pokoknya kalau memabukkan ya sudah, berarti najis. Iya kalau masih legen enggak. Lek jadi toa. Jadi pada asalnya itu khamr itu memabukkan. Perkara yang memabukkan ketika sudah menjadi cuka, maka itu hukumnya sudah suci. Dengan catatan tidak dicampur apa-apa. Jadi seumpama khamr itu dalam jangka 3 hari sudah jadi cuka, maka sudah suci. Kok kemudian kita mempunyai khamr agar supaya cepat menjadi cuka, kok ditambahi sesuatu, maka itu tetap lam tathur, tidak suci. Pokok kalau sudah dengan sendirinya maka tidak apa-apa. Kemudian wadahnya itu wadahnya itu bisa suci ketika sudah menjadi cuka. Jadi ikut khamrnya najis ya wadahnya najis. Ketika sudah jadi cuka tidak dengan mencampur apa-apa, maka wadahnya juga suci. Paham ya? Sudah ada ditanyakan lagi? Sudah ini, kalau sudah ya kami tutup. Kalau sudah kami tutup. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya? Kalau sudah, mari kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Allahumma bisawab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال